Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi, summa ila hadratin muallifatil kitab Asy-Syaikh Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, summa ila hadratin man saraha hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, summa ila hadratin syekhina kiram al-mahrum al-maghfur lah Kiai Johari Jawawi wa murabbi ruhina Kiai Ahmad Sadid Johari, summa ila hadratin abana wa ummahatina wa usul mafurihim radhiyallahu ankum wa ghafarallahu ankum wa yassir umurahum wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Kita masih melanjutkan tentang bab keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, orang yang ahli ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa betapa mulianya orang yang ahli ilmu, sehingga orang yang ahli ilmu namanya diposisikan, ditulis setelah namanya para malaikat. Jadi pertama disebutkan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian namanya malaikat, kemudian namanya orang-orang yang ahli ilmi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang ahli ilmi adalah orang-orang yang mulia. Maka selayaknya kita memang memuliakan orang-orang yang ahli ilmi, orang yang banyak ilmunya, atau sering disebut ulama. Kalau di kita disebut kiai, kalau di Lombok tuan guru, kalau di Jawa Barat ajengan, kalau di mana lagi setiap tempat beda-beda caranya nyebut. Kalau Jawa Tengah mbah, Jawa Tengah mbah. Jadi di sana orang yang masih muda kalau ilmunya tinggi disebut mbah. Kalau Jawa Timur mayoritas disebut kiai. Ada kiai, ada yai. Kalau di tempat saya yai itu kakek. Kakek dipanggil yai. Tapi kalau kiai itu biar muda, kalau ilmunya tinggi disebut kiai. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Ibna Mas'ud, he Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan ay minaz zamani lailan kana aw naharon fi majlis ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin. Abdullah bin Mas'ud, dudukmu satu saat, satu pertemuan, satu majelis, di majelis ilmu, baik malam hari ataupun siang hari. Pokoknya kita duduk ikut pengajian, satu pertemuan,
pertemuannya itu kadang 1 jam, kadang setengah jam, pokoknya satu pertemuan, mau ikut duduk di majelis ilmu atau majelis taklim. Tidaklah tamassu kolaman, tidak membawa pulpen. Ibu-ibu kan kalau ngaji tidak pernah bawa pulpen, pokoknya datang dengerin gitu. Wala taktubu harfan, dan nulis satupun, satu huruf aja nggak nulis. Pokoknya datang, didengerin, selesai pulang. Datang dengerin gitu. Ini sudah ternyata Rasulullah mendahulukan. Duduk kamu di majelis ilmu, ndak bawa pulpen, ndak bawa buku, ndak nyatet apa-apa, khairun laka, lebih baik bagimu min itki alfi raqabatin, daripada kamu memerdekakan 1000 budak. No, aneh man kalau kita nggak hadir, ya paling dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali adalah jadwal kegiatan hadir. Kalau di Karangsakom nggak kurang-kurang, ada yang sore, ada yang malam, ada malam ini, malam ini, ada sore hari ini, hari itu, ada yang keliling, ndak di Karangsokong pergi ke Dangin Sema, pergi ke Karanglangku, Bangras, sekarang ke Telaga Emas. Pokoknya majelis ilmu, Masya Allah, ini lebih utama daripada memerdekakan budak 1000 budak. 1000 budak berapa pahalanya? Ini lebih baik kata Rasulullah, hadir duduk nyari ilmu. Wa nadru ila wajhil alim, dan adapun memandang wajahnya orang alim, memandang orang ahlul ilmi, memandang wajahnya ulama, memandang wajahnya kiai, ai binadril mahabbati, memandang dengan pandangan senang, bukan pandangan benci. Kan beda-beda pandangan senang, pandangan benci. Kalau senang mandang dengan hati riang, ta'zim. Kalau pandangan benci kan, nah itu pandangan benci, mandang tapi ngecek gitu. Ini ngasih tahu teman-teman, nah, dia sudah datang. Nah, kiainya digitukan, Insya Allah. Jadi memandang wajah ulama dengan pandangan senang, khairun laka min alfi farsin tasodatta biya fi sabilillah, lebih baik bagimu daripada kamu bersedekah 1000 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Coba sodako 1 ekor kuda, kita sodako ekornya kuda aja gak pernah, apalagi sodako 1 ekor kuda. Ini 1000 ekor kuda ini, Insya Allah. Ini kadang kalau kita nggak tahu keutamaan, disangka kita duduk di majelis taklim itu biasa-biasa saja. Disangka percuma hadir di majelis taklim ikut pengajian, tapi perilakunya masih seneng ngomongin orang. Loh, ya daripada ngomongin orang nggak pernah ngaji, mendingan ada ngajinya, ada ngomongin orang. Tapi kan lama-kelamaan kalau ilmunya nambah kan lama-kelamaan berkurang. Gimana mau berhenti dari ngomongin orang kalau ilmunya nggak nambah, nggak tahu ancamannya ngomongin orang, dosanya ngomongin orang nggak tahu. Jadi jangan sampai tertipu dengan omongan orang. Ngapain nggak perlu ngaji kalau hatinya masih jelek? Lebih baik nggak ngaji. Loh, nggak ada. Nggak ngaji lebih baik daripada ngaji, nggak ada. Yang benar itu ngaji lebih baik. Loh, kalau ada orang yang rajin ngaji hatinya masih jelek, ini bayangkan andai kata orang itu tidak ngaji, ya makin jelek. Makanya tetap ngaji ini penting. Pokoknya hadir. Faham tidak faham urusan Allah. Ya namanya kadang orang kesibukan orang beda-beda, kadang ibu-ibu hadir karena siangnya capek sekali. Akhirnya hadir tapi tidur misalnya ngantuk. Nah, kemarin saya ngaji di mana itu,
di Telaga Emas apa di Karangsokong di masjid. Jadi mungkin capek sekali mungkin. Ada di depan duduknya ya, tidur. Aduh, tapi tidak apa-apa. Cuma terkadang kalau tidur itu ganggu temennya. Yang temennya akhirnya nggak bisa serius, tertawa terus temennya. Lihat orang tidur. Gitu ya. Wassalamuka alal alim, ucapan salammu kepada orang alim khairun laka min ibadati alfi sanatin, lebih baik darimu daripada ibadah 1000 tahun. Ucapkan salam. Makanya ibu-ibu kalau misalnya ketemu kiai itu diajak silaturahmi ke kiai, ucapkan salam dia semangat, assalamualaikum. Ini pahalanya lebih besar daripada ibadah 1000 tahun. Nah, kita mau 1000 tahun, nyampe 100 saja syukur-syukur, udah bonus Bu ya. Syukur-syukur umurnya nyampe 100 gak pikun Bu ya. Ini luar biasa. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kita hadir dalam majelis ta'lim. Wa an Umar ibn Khattab qala, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, saya pernah mendengar baginda Nabi bersabda, man masya ila halaqati alimin, barang siapa yang berjalan menuju majelisnya orang alim, di mana ada majelis orang alim kita hadir. Kalau sekarang misalnya yang di Telaga Emas itu ya, ada kiai datang kita hadir, berjalan ke sana, berjalan menuju majelis ilmu, kana lahu bikulli khatwatin mi'ata sana, maka setiap langkahnya oleh Allah dicatat 100 kebaikan ya, setiap langkah. Kalau langkahnya jauh ya, orang dulu katanya Bu ya, orang dulu kalau mau ngaji itu jalan kaki jauh sekali. Ibu-ibu dulu mungkin gitu ya, sekolahnya di mana dulu Bu? Pertigaan Abang. Nyari ilmu jalan kaki itu berapa Enggak pakai sandal. Saya dulu sekolah itu berjalan kaki, sekolahnya itu sekitar 0,5 kilo lebih, jauh. Itu lewat sawah-sawah. Kalau lewat jalan makin jauh lagi. Harus lewat nyebrang, lewat jalan kecil setapak di sawah-sawah itu. Ini orang-orang dulu ya. Terkadang saya baca sejarah di dalam Qimatul Zaman, itu ada orang jalan kaki sampai berpuluh-puluh kilo demi untuk mendapatkan ilmu. Ada ceritanya Bu ya, orang yang ada di Irak. Orang ada di Irak, di Syria, dulu Syam. Dia waktu itu umur sekitar 25-an. Dia pamit sama istrinya. Istrinya masih dalam kondisi hamil. Dia pamit ngomong, "Abu, ini hartaku, gunakan, terserah untukmu. Aku pamit mau mencari ilmu ke Madinah." Madinah beda negara. Madinah di situ zamannya Imam Malik. Berangkatlah, ninggalkan sama istrinya di sini. Berangkatlah, ditinggalkan istrinya yang dalam keadaan hamil untuk mencari ilmu di Madinah. Berangkat di Madinah, di sana sampai sekitar 18 tahun lebih belajar di Madinah. Jalan kaki Bu, jauh sekali. Anaknya waktu itu umur 18, masuk 18 tahun karena ditinggal tidak lama anaknya lahir. Ngomong, "Bu, Bapak itu pergi mencari ilmu di mana?" "Bapakmu pergi ke Madinah, ke majelisnya Imam Malik. Saya ingin ketemu sama Bapak sambil ikut belajar di sana." "Ya, kalau kamu mau nyari, carilah, siapa tahu bapakmu masih hidup." Dulu kan nggak ada telepon Bu ya. Berangkatlah anaknya, kemudian di majelisnya Imam Malik
saat orang lagi duduk semua dia datang. Assalamualaikum. Apakah di sini ada orang yang namanya ini, asalnya dari desa ini, negara ini? Akhirnya berdiri orang itu. Ya itu saya, kenapa? Langsung, saya adalah anakmu yang kau tinggalkan saat saya masih ada di dalam perut ibuku. Akhirnya rangkul-rangkulan bu ya. Akhirnya belajar bareng di sana. Jadi anak sama bapak ikut belajar. Akhirnya diceritakan pulang-pulang dua orang ini, anak dan orang tua, sama-sama menjadi ulama besar. Ini bu ya. Ini pentingnya mencari ilmu. Orang-orang dulu semangatnya mencari ilmu luar biasa. Wa an Umar ibnu Faida jalasa ka indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bi kulli kalimatin hasanatun. Dan ketika duduk di samping orang alim, di samping ulama duduk, kemudian mendengarkan perkataan-perkataannya, maka setiap satu kalimat akan dicatat satu kebaikan. Kita ini bu saat ini ya, kita duduk di sini lagi mendengarkan kalimat-kalimat nasihat-nasihat seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, pengarang kitab ini. Jadi kita ini bu saat ini belajar bareng-bareng sama siapa? Sama Syekh Nawawi Banten. Jadi ini kita belajarnya di sini, di dalam kitab ini belajarnya. Ibu-ibu belajar, saya juga belajar. Cuma saya yang baca, ibu-ibu yang dengerin. Jadi sama, kita lagi mendengarkan nasihatnya ulama. Ini pertama kali ditulis bab keutamaan ilmu dan ulama. Agar apa? Agar kita semangat dalam mencari ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun alimun bi ilmi syariati wahidun mutawariun ay mutakallifun bi tarkil maharimi fawa al muqtadi fi dhalik asyaddu ala syaitani min alfi abidin mustahidin ay fil ibadati jahilin waroin. Kata Rasulullah, satu orang alim ahli fikih, satu orang yang ahli fikih, ahli ilmu syariat, yang wirai. Wirai ini orang yang meninggalkan maksiat, yang hati-hati, yang taat. Satu orang alim yang taat itu lebih berat bagi setan untuk menyesatkan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak alim. Ya. Jadi ada 1000 orang yang ahli ibadah tapi nggak alim, ilmunya sedikit. Ada satu orang yang alim, maka bagi setan lebih sulit menyesatkan satu orang yang alim daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi nggak alim. Ini keutamaan orang ahlul ilmi, sulit untuk disesatkan oleh setan. Makanya di mana-mana ada kesesatan faham, kesesatan akidah, ini mayoritas orang-orang yang memang tidak punya ilmu, yang sudah beredar banyak kejadian. Ya sering saya sampaikan, ada namanya Ahmad Musotek yang ngaku jadi nabi. Ternyata memang dia tidak punya ilmu. Pengikutnya juga orang yang tidak punya ilmu. Ada namanya Jasun, agama Jawa Sunda. Nabinya namanya Nabi Tukimin. Nabinya Tukimin ya. Masa Allahumma sholli ala Tukimin. Gak enak ya. Dia apa itu ngaku jadi nabi. Ada namanya tukang cukur, tukang potong rambut namanya Sayuti. Ya ndak dia ndak punya ilmu,
pengikutnya juga nggak punya ilmu, mudah disesatkan. Beberapa tahun terakhir ini ada ngaku jadi nabi di Banten, orang perempuan, namanya siapa lupa namanya, ngaku dapat wahyu. Nah ini kan memang dia tidak punya ilmu. Jadi ya memang yang berat gue yang orang yang nggak punya ilmu, kemudian dia ahli ibadah, kemudian dia ada bisikan dari setan dan dia meyakini bahwa itu bisikan dari Allah. Kenapa dia kok seperti itu? Karena nggak bisa mengukur dengan agamanya. Dia dibisikin, fulan, kamu itu waliku, kamu sudah saya angkat menjadi waliku. Apa yang kamu inginkan dalam hatimu akan terwujud. Apa yang kamu minta, mintalah akan terwujud. Dia kaget mendengar kalimat itu. Dia nyoba minta sesuatu, langsung terwujud. Ada orang yang sakit dipegang Bismillahirrahmanirrahim, langsung sembuh. Baca Bismillah. Dia menyangka bahwa itu dari Allah. Kemudian ketika dia sudah merasa bahwa apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat, dia baca Bismillah, mintanya sama Allah. Dan terbukti ketika dia sudah merasa betul bahwa dia walinya Allah, kemudian terlena. Akhirnya bisikan berikutnya, kamu sudah menjadi kekasihku sekian tahun, maka cukuplah ibadahmu kepadaku. Maka tidak perlu lagi kamu sholat kepadaku karena kamu sudah menyatu denganku. Ini diantaranya bisikannya berikutnya. Pertama kayak bener, kayak betul-betul diangkat jadi wali. Apa yang dikatakan nyata, orang sakit disentuh sembuh. Tapi berikutnya setan akan menyesatkan. Nah ketika ada bisikan itu, dia nggak punya ilmu, maka di sanalah dia akan tersesat. Dulu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu di dalam cerita, beliaunya itu pernah nyampe ke Indonesia. Syekh Abdul Qadir Jailani nyampe di Indonesia, dan beliau di Indonesia belum ada Islam masih. Beliau sempat berkholwat di mana itu, di sebuah goa yang ada di daerah Tasikmalaya, di namanya Goa Pamijahan. Nama desanya Pamijahan, goanya namanya Goa Sakarwati. Kemudian ini baterainya mau habis, jaga kedua. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sempat berkholwat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sempat berkholwat di gua. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meninggalkan, kembali lagi ke Irak. Di zamannya Wali Songo mendapat ilham dari Allah untuk mengadakan musyawarah di tempat yang dulu pernah dipakai kholwat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dicarilah gua itu dan ketemu. Makanya di dalam gua itu ada tempat musyawarahnya, kayak masjidnya ada. Di dalam gua itu ada tempat wudhunya, ada sungai di dalamnya mengalir. Kemudian lain, kalau Perut kan dibangun nih. Kalau ini asli. Terus zaman ke belakang gua itu hilang. Kemudian di zamannya Syekh Abdul Muhyi yang asal dari Madura, keturunan dari Batu Ampar, mendapat ilham untuk mencari goa yang dulu dipakai musyawarahnya para wali songo. Maka ditemukanlah goa itu. Kemudian Syekh Abdul Muhyi dimakamkan di sebelah sana. Makanya orang-orang ziarah wali songo biasanya menyempatkan waktu untuk berziarah
di makamnya Syekh Abdul Muhyi di samping Gua Sakarwati. Ini tahun depan ini ibu-ibu minta yang ke Jakarta langsung, dan insya Allah ada jadwal ke Tasikmalaya, yaitu ke Gua Sakarwati. Di sana ada makamnya Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bu Hamida siap-siap. Rugi kalau nggak ikut. Nabung dulu. Karena ini kalau yang ke Jawa ini rencananya insya Allah kita ke Masjid Al-Jabar, yang masjid yang baru ini, juga ke Masjid Depok, Masjid Kubamas. Banyak orang yang belum tahu Masjid Kubamas. Di mana itu? Depok. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani waktu beliau berkhawat, tiba-tiba ada cahaya di depannya. Ada cahaya itu bersuara, "Hai Abdul Qadir Al-Jilani, engkau adalah hambaku. Cukuplah ibadahmu selama ini kepadaku. Engkau telah menyatu denganku. Maka aku halalkan semua yang aku haramkan. Aku bebaskan semua yang aku wajibkan." Ya. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani memang sudah terkenal kewaliannya. Syekh Abdul Qadir Jilani mengambil teropahnya, sandalnya, kemudian dilemparkan, kemudian cahaya itu berubah menjadi kebakar. Ternyata itu wujud dari setan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, "Hai setan, aku tahu engkau bukan Tuhanku, dan aku tahu engkau adalah setan yang hendak menyesatkanku." Terus setannya berkata, "Dari mana engkau tahu bahwa aku adalah setan?" "Karena di dalam kitabku Al-Quran tidak mungkin Allah memerintahkan perkara yang batil. Maka kalau engkau memerintahkanku untuk dihalalkan segala perkara yang haram, berarti itu perintah yang batil dan pasti itu bukan dari Allah." Setan yang ngomong begini, "Wahai Abdul Qadir Jilani, engkau selamat dari tipu dayaku. Dan ketahuilah, ada 40 walinya Allah yang tersesat, yang menjadi kafir karena godaanku yang seperti itu." Kenapa wali-wali Allah yang sudah jadi walinya Allah ini sempat tersesat dari godaan setan seperti ini? Kenapa? Karena 40 wali Allah ini ilmu syariatnya kurang. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani ilmunya kuat, maka bisikan setan dia mentah. Kenapa tahu? Oh, ini dilarang sama agama. Kok ada Allah memerintahkan untuk melanggar agama? Tidak mungkin. Makanya orang yang berilmu ini lebih sulit bagi setan untuk menyesatkan daripada orang yang hanya ahli ibadah tapi ilmunya kurang. Makanya kalau ada apa-apa, biasanya orang-orang yang ahli khuraf ya, orang-orang senang wiritan, senang riyadhah, kemudian ada bisikan-bisikan. Maka ukurannya bisikan itu dikatakan benar atau dikatakan salah, ukurannya adalah ilmu syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, ya harus ditinggalkan. Kalau nggak bertentangan dengan syariat, ya nggak apa-apa. Dan kita hidup lebih baik hidup wajar-wajar saja, hidup biasa-biasa saja. Waktunya sholat, waktunya ke masjid, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya ngaji, waktunya wirid, ya wirid. Jangan yang lain-lain. Ini banyak yang mohon maaf, banyak nggak di Jawa, nggak di Lombok. Ini memang ada ajaran, ketika sudah ajarannya sampai mendalam, itu kemudian dia meninggalkan sholat. Di Karangasem itu ada yang dulu teman saya dulunya rajin ke masjid, pinter, orang guru bahasa Arab, tiba-tiba meninggalkan sholat sama sekali tidak mau ke masjid sampai Jumatan pun tidak. Ini naudzubillah.